Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dari 3 pertandingan di Liga Champions. Pertandingan pertama antara Dinamo Zagreb versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Zagreb dengan skor 1-0. Yang kedua antara PSG versus Juventus yang berakhir untuk kemenangan PSG dengan skor 2-1. Dan yang ketiga sudah jelas dan 1000% pasti antara Celtic versus Real Madrid yang berakhir dengan skor 0-3. Pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Zagreb versus Chelsea. Ini sebuah kejutan besar teman-teman bahwa Zagreb bisa menang lawan Chelsea. Memang ini adalah tim yang kuat di kandang sendiri. Tapi kita tahu dari segi materi pemain, Chelsea punya materi pemain yang jauh lebih baik dan juga pemain-pemain yang mahal. Tapi justru para pemain Zagreb bisa bermain secara taktis untuk mengalahkan Chelsea. Memang mereka tidak banyak menguasai bola, mereka juga tidak banyak menciptakan peluang. Tapi setiap kali mereka menyerang ke jantung pertahanan dari Chelsea, tampak jelas para pemain Chelsea itu panik dan juga mereka bisa mengganggu para pemain Chelsea di lini tengah dan tentunya bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya. Apalagi counter attack mereka itu mengandalkan kecepatan dan juga penempatan posisi yang baik dari para pemain mereka sehingga mereka bisa mencetak 1 gol yang krusial itu di babak pertama. Jadi gol pertama ini sangat penting teman-teman di sebuah pertandingan Liga Champions karena itu yang bisa mengubah momentum dari pertandingan tersebut. Contohnya dari pertandingan Real Madrid juga kan lawan Celtic. Sebetulnya Celtic mainnya gak buruk juga. Tapi karena mereka tidak bisa mencetak gol pertama di pertandingan tersebut, akhirnya Real Madrid di babak kedua bisa mencetak 3 gol. Kemudian pertandingan PSG versus Juventus. Juventus juga gak buruk permainannya. Tapi kan karena PSG sudah bisa mencetak gol pertama di menit ke-5, kemudian menambah gol lagi, itu menyulitkan Juventus untuk comeback. So in this game, Zagreb versus Chelsea, yang menarik bagi saya bahwa Thiago Silva tidak dibawa oleh Thomas Tuchel ke Zagreb. Sepertinya dia ingin melakukan penyegaran di lini pertahanan. Apalagi sekarang dia sudah punya Fofana. Jadi di lini pertahanan adalah Koulibaly, Fofana, dan juga Cesar Azpilicueta. Penjaga gawang juga bukan Mendy yang memang performanya lagi menurun. Sehingga yang dipasang adalah Kepa. Tapi ternyata Kepa juga kemasukan gol. Dan menurut saya bukan kesalahan dari Kepa karena lini pertahanan dari Chelsea itu terbuka. Dan Orsic bisa mencetak gol dengan begitu mudah. Jadi Chelsea dari 7 pertandingan awal mereka di musim ini di Liga Premier dan juga ini pertandingan pertama di Liga Champions baru mencatat 1 clean sheet teman-teman. Lawan Everton itu juga permainannya kita tahu tidak begitu baik. Kemudian di tengah ada Chilwell, Kovacic, dan Mason Mount. Kovacic kita tahu adalah pemain jebolan akademi dari Zagreb ya, dan dia berasal dari tim muda Zagreb. Kemudian Reece James yang sudah memperpanjang kontrak, Mason Mount, Aubameyang bermain untuk pertama kalinya debutnya, Havertz dan juga Raheem Sterling. Kemudian dari Zagreb ada penjaga gawang timnas Kroasia Livakovic, kemudian ada juga Ristovski, ada juga Sutalo ya, ada pemain-pemain lain juga di sini, Misic, ada pemain yang memang saya pernah lihat membela timnas Kroasia seperti Petkovic dan juga pencetak gol Orsic. Dan bagi saya nih yang permainannya bagus banget di pertandingan kemarin malam itu adalah Lubicic teman-teman. Ini pemain muda, dia baru saja bergabung ke Dinamo Zagreb, tapi dia terus-menerus bisa menahan pergerakan dari pemain-pemain Chelsea yang beroperasi di sektor sebelah kanan. Yaitu yang pertama Reece James dan yang kedua adalah Hakim Ziyech. Bahkan ada Broha yang mendapatkan peluang itu di babak kedua yang hampir saja mencetak gol jika tidak dihalau oleh Lubicic dengan kepalanya. Jadi memang ini pemain yang penampilannya luar biasa dan bukan tidak mungkin nanti dia akan pindah ke klub besar di Eropa. From the flow of the game terlihat bahwa para pemain Chelsea lebih awal menekan para pemain dari Zagreb karena mereka bermain dengan high pressing line dan mereka terus-menerus mengandalkan penguasaan bola mereka untuk menyerang ke jantung pertahanan dari Zagreb. Dan itu juga cukup baik, artinya menguasai jalannya pertandingan, dominasi yang luar biasa dari Chelsea. Tapi akan lebih baik lagi jika dominasi itu bisa menghasilkan sebuah peluang dan tentunya dengan harapan mencetak gol. Jadi jika sebuah tim itu hanya menguasai bola terus-menerus tapi tidak efektif untuk create chances, maka seperti yang kita lihat di pertandingan kemarin malam, tim tersebut
kemungkinan akan kalah, dan ternyata Chelsea kalah. Sebetulnya dari segi penguasaan bola ini Chelsea bagus banget, lebih bagus daripada musim lalu teman-teman. Apalagi Mason Mount sekarang bermain di tengah, tapi efektivitas di lini depan itu tidak ada. Dan juga lini pertahanan terlihat sering panik. Nah, inilah adalah bukti bahwa di awal musim ini 3 pemain di depan dan 3 pemain di belakang ini belum kompak. Jadi Azpilicueta, Fofana, dan Koulibaly ini belum kompak sehingga Zagreb bisa mencetak itu 1 gol dari counter. Kita melihat umpan yang diberikan oleh Lubicic, duel udara dimenangi oleh Petkovic dari Koulibaly, kemudian Fofana terlambat untuk bisa membaca pergerakan dari Orsic yang bisa sprint mencetak gol ke gawang dari Kepa. Jadi tampak jelas tidak ada koordinasi yang rapi. Di depan juga sama. Havertz sering terlambat memberikan umpan. Sterling kebanyakan main individu. Oba menunggu bola, tapi apa yang dia dapat? 0. Karena dia gak dapat bola yang dia inginkan. Jadi ya di sini masalah bagi Chelsea, yaitu di lini depan dan juga di lini pertahanan. Jadi masalah bagi Chelsea bertambah musim ini. Jika musim depan hanya dalam urusan mencetak gol, karena meskipun Chelsea berada di zona papan atas, peringkat nomor 3 di akhir musim lalu di Premier League, tapi mereka gak banyak mencetak gol, kalah jauh dari Liverpool dan City. Oke, that's fine. Asalkan masih bisa finish di top 3. Kenapa? Karena pertahanannya solid. Tapi di awal musim ini kita sudah bisa melihat pertahanan dari Chelsea gak sesolid musim lalu. Ya karena terlihatlah kehilangan sosok Rudiger yang sekarang sudah bermain di Real Madrid. Dan tentu sudah tidak ada lagi Christensen. Alonso pun sudah pindah. Bahaya ini bagi Chelsea teman-teman. Dan Chelsea terus ngepres. Kovacic mainnya bagus, Mason Mount bagus. Tapi ya kalau mereka gak bisa create chances, terlalu lama ngotak-ngatik bola, itu memungkinkan para pemain Zagreb untuk merebut bola. Dan kemudian di babak kedua ya saya menunggu apa perubahan yang bisa dilakukan oleh Thomas Tuchel. Ternyata dia memasang Ziyech karena itu dia kesulitan dari James melewati Lubicic. Tapi Ziyech juga agak berkutik. Saya tidak melihat Ziyech ini bisa mengganggu pertahanan dari Dinamo Zagreb. Dan memang Chelsea mendapatkan peluang. Mendapatkan 3 peluang di babak kedua. Babak pertama saya tidak melihat peluang yang berbahaya. Di babak kedua mendapatkan peluang dari Havertz, kemudian sebelum pertandingan berakhir tuh ya, ada tendangan dari Reece James yang terkena tiang, kemudian Mason Mount hampir mencetak gol. Tapi sisa pertandingannya hanya mengotak-ngatik bola saja. Nah ini yang membuat Chelsea kalah di pertandingan kemarin malam. Dan tampak mereka tidak se-energetik para pemain Zagreb. Para pemain Zagreb ini energetik banget dalam bertahan dan juga ketika mereka melakukan counter. Mereka juga mendapatkan peluang di babak pertama dari kapten mereka Ademi, dan kemudian kita melihat beberapa kali counter yang mereka lakukan ini juga sangat amat berbahaya nih teman-teman. Jadi itu yang membuat tim ini tampil efektif. Bahwa mereka tidak banyak menciptakan peluang. Total dari Zagreb ini hanya 3 peluang. Dan satu lagi peluang tuh yang di-save oleh Kepa tuh luar biasa dari Ristovski ya di babak kedua. Jadi Kepa permainannya sebetulnya bagus, tapi lini pertahanan tidak memproteksi dia. Ya sekarang tentu yang perlu dilakukan oleh Tuchel adalah efektivitas di depan mulut gawang tim lawan agar Chelsea bisa kembali meraih kemenangan, dan juga tentunya perlu menjaga clean sheet karena itulah sebetulnya inti kekuatan dari Chelsea musim lalu adalah di lini pertahanan. Kita tahu mereka tidak banyak kemasukan gol musim lalu. And now to the second match, PSG versus Juventus. Jadi PSG versus Juventus ini termasuk salah satu big match ya teman-teman di Liga Champions. PSG kita tahu dengan trio MNM, Mbappe, Neymar, dan juga Messi. Kemudian sekarang mereka punya pemain baru seperti Vitinha, permainannya bagus. Ada Verratti, jadi double V ya. Di lini tengah ada Nuno Mendes, pemain baru lagi di kiri. Di kanan ada Hakimi, ini saya lagi bahas line up ya. Jadi teman-teman juga bisa mendapat gambaran apa sih sebetulnya strategi dari pelatih. Pelatihnya baru ini, Galtier, yang menurut saya berani banget memainkan skema 3 center back. Ini kan sesuatu yang baru ya di PSG. Sebelumnya kita tahu Pochettino bermain dengan 4 pemain bertahan. Setelah sebelumnya juga Tuchel bermain dengan skema 3 center back. Donnarumma sebagai penjaga gawang. Ramos bisa turun tapi ya kita lihat dia cukup emosional, sebetulnya nggak perlu juga sih. Marquinhos, kemudian Kimpembe, and from Juventus. Juventus sebetulnya timnya bagus. Materi pemain mereka jauh lebih baik musim ini. Tapi saya melihat permainannya sama sekali gak istimewa. Para pemain terlambat untuk bisa membangun transisi positif. Dan mereka terus-menerus bermain dengan skema serangan yang sama yang sebetulnya bisa terbaca oleh para pemain dari PSG. Artinya menyerang dari lini tengah tapi bola akan dibagi ke salah satu wingback, Kostic atau juga Cuadrado. Dan mereka yang perlu memberikan crossing. Tapi jika mereka tidak selalu bisa memberikan crossing karena high pressing yang dilakukan oleh para pemain PSG, maka tentu sulit bagi Juve untuk menciptakan peluang. Dan dari Juve dengan formasi 3-5-2 artinya mereka ingin memadatkan lini tengah. Itu adalah taktik yang baik, tapi bisa dibaca.
oleh Galtier. Maka itu tampaknya dia meminta para pemain dari PSG itu memberikan bola bypass lini tengah dari Juventus. Jadi dengan membypass lini tengah dari Juventus, yang otomatis bola itu juga akan bisa melewati lini pertahanan dari Juventus, sehingga kita bisa melihat bahwa PSG mencetak 2 gol dan menciptakan beberapa peluang dengan skema seperti itu. Dari Juve, memang mereka bermain dengan skema serangan mereka mengandalkan pergerakan 2 wingback, tapi hanya bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya. Memang tidak terjadi gol dari 3 peluang yang berbahaya tersebut. Mereka akhirnya mencetak gol dari corner, kan shot corner dikasih ke Kostic angkat bola dan McKennie bisa mencetak gol. Dan dari menit-menit awal terlihat jelas PSG ingin mencetak gol secara cepat. Dan mereka memanfaatkan kecepatan dari Mbappe. Mbappe ini luar biasa loh teman-teman, kecepatannya seperti sprinter dia ini. Dan dari sesuatu yang sebetulnya tidak berbahaya, justru Mbappe bisa bertukaran passing dengan Neymar. Nah, ini hubungan mereka memang panas dingin karena ketika ada anthem dari Liga Champions terlihat ada jarak antara Neymar dan juga Mbappe ketika mereka berdiri kan. Tapi ternyata di atas lapangan mereka kompak-kompak saja. Ya kalau saya sih melihatnya yang kompaknya Neymar ke Mbappe, tapi bukan Mbappe ke Neymar. Ini bisa menjadi masalah besar loh nanti. So, Mbappe bisa mencetak gol di menit ke-5, pertukaran passing dengan Neymar lob pass yang luar biasa, kemudian Mbappe bisa finishing, dan dengan skema yang sama ya, Marquinhos memberikan passing yang direct juga, dan Mbappe hampir saja mencetak gol. Kemudian Mbappe bisa mencetak gol kedua. Kita lihat lagi mereka coba untuk membypass lini tengah dari Juventus. Verratti memberikan bola kepada Mbappe ke Hakimi, Mbappe bergerak. Nah, ini yang aneh dari Juve, kenapa mereka tidak bisa membaca pergerakan dari Mbappe. Sudah tahu Mbappe ini akan melakukan pergerakan tanpa bola lebih sering dibandingkan Neymar dan juga Messi yang akan lebih sering bergerak dengan bola. Dan Mbappe can score a wonderful goal. Gol kedua 2-0. Saya kira PSG akan main all out seperti di menit-menit awal, akan terus menekan, tapi ternyata enggak, mereka bermain menunggu para pemain Juve ini untuk menyerang kemudian membangun counter. Juve almost scored the goal, hampir saja 1-1 itu ketika sundulan dari milik itu bisa di-save oleh Donnarumma. Tapi selain itu Juve tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya karena mereka terlambat membangun counter. Terlambat, bermain dengan 2 striker, tapi ya saya tidak melihat para pemain Juve itu bisa bermain mengandalkan kecepatan mereka. Dan di babak kedua, sebelum babak kedua saya kan siaran pertandingan ini dan juga pertandingan Chelsea. Pertandingan Chelsea saya jelaskan ketika siaran bahwa ya percuma saja menguasai jalannya pertandingan kalau nggak bisa menciptakan peluang. Dan bagi saya mirip ya seperti pertandingan MU lawan Arsenal. Walaupun Arsenal bisa menciptakan peluang tapi gagal mengeksekusi peluang-peluang tersebut untuk menjadi gol. Tapi kan dari Chelsea peluang saja sulit mereka ciptakan. Dan kemudian pertandingan ini PSG lawan Juve, di halftime saya sudah jelaskan. Juve ini kalah press di tengah. Jadi Verratti dan Vitinha ini leluasa untuk bisa mengalirkan bola. Terbukti Verratti kan terlibat di proses gol kedua dari PSG. Ya mungkin juga Allegri dengar ya. Karena saya ingin bahwa nih pemain seperti McKennie lah minimal turun. Karena ini adalah pemain yang ngeyel. Dia adalah pekerja keras. Dia akan mengganggu para pemain PSG. Dan betul ternyata McKennie yang turun teman-teman. Dan Miretti yang ditarik. Dan saya jelaskan Miretti ini bukan artinya pemain yang jelek, masih sangat muda. Dia diturunkan di pertandingan besar ini sangat riskan dan terbukti perjudian itu gagal dari Allegri. Dia bahkan mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran kepada Neymar. So memulai babak kedua tidak lama ya setelah babak kedua ini berjalan, McKennie bisa mencetak gol yang tadi saya jelaskan, umpan dari Kostic, dan sebetulnya PSG banyak peluang. Itu jika saja Mbappe memberikan umpan kepada Neymar, mungkin PSG sudah bisa mencetak gol tambahan, tapi kan dia coba untuk shooting, sayang banget. Terus interchange passing antara Messi, Neymar ya, itu sering mengganggu para pemain Juve di lini pertahanan. Neymar hampir mencetak gol ketika mendapatkan umpan dari Mendes, dan ketika ada kombinasi antara Neymar, Messi dan juga Mbappe hampir mencetak hat-trick. Jadi memang kekuatan dari PSG ini terutama berada di lini depan mereka dengan trio MNM mereka yang menurut saya sekarang adalah yang terbaik di Eropa, karena sudah tidak ada lagi trio BBC, sudah tidak ada lagi trio MSN, sudah tidak ada lagi trio Firmansyah. Yang ada sekarang adalah trio MNM. Tinggal mereka bermain lebih kompak lagi. Jika mereka lebih kompak di pertandingan dini hari tadi, maka bukan tidak mungkin PSG bisa menang dengan skor 5 atau 6-1. Juve mendapatkan peluang lagi dari Vlahovic, tapi ya kita melihat form dari Donnarumma juga bagus di pertandingan dini hari tadi. Kostic juga coba untuk mencetak gol dari jarak jauh tapi bisa di save. And now the third match, ini perlu saya bahas. Real Madrid juara bertahan ya, tapi saya sedih juga teman-teman melihat kembaran saya ya, Wak Haji Benzema yang tidak bisa
bermain lama di pertandingan ini. Di menit ke-30 dia harus diganti, ditarik keluar karena tampaknya mengalami masalah di lututnya. Saya masih menunggu berita resminya berapa lama dia akan istirahat, tapi yang saya membaca berita bahwa di post match ya, setelah pertandingan Ancelotti mengatakan bahwa cederanya tidak terlalu serius. Ya kita tunggu betul atau tidak tuh yang Ancelotti ngomong ya kan. Ya saya harapkan dia tidak lama cedera dan kita bisa melihat bahwa Celtic tuh bermain mengandalkan semangat, sedangkan para pemain Madrid bermain mengandalkan otak. Jadi semangat itu boleh, tapi harus juga cerdas. Kalau cuma modal semangat, kagak akan bisa menang deh. Jadi harus cerdas juga. Dinamo Zagreb main dengan semangat, tapi pintar juga. Mereka bermain taktis, maka itu mereka bisa menumbangkan Chelsea. Dan memang Celtic bermain all out, berani mereka bermain terbuka di kandang sendiri kan. Coba dong mengalahkan rajanya Eropa. Jadi dari line up Real Madrid kita bisa melihat ada Vinicius, Karim, dan juga Valverde di depan. Kroos, Tchouaméni, what a player, mulai matang permainannya padahal belum lama masuk ke lineup. Luka Modric, Mendy, buat apa itu Mendy melakukan pelanggaran ke Giacomakis ya, pemain dari Celtic. Alaba, Militao, tampaknya cedera, dia diganti oleh Rudiger. Carvajal, Courtois melakukan satu save yang krusial di babak pertama. And dari Celtic memang kita gak berapa familiar dengan pemain-pemain mereka, saya hanya familiar dengan Joe Hart yang lama bermain di Inggris bersama Manchester City dan juga kemudian bersama Tottenham Hotspur. From the flow of the game, seperti yang tadi saya jelaskan, Celtic all out, mereka keluar menyerang, mereka bisa menciptakan 2 hingga 3 peluang yang berbahaya. Salah satunya tuh dari pemain mereka ya, Abada nih pemain yang bagus ya, dia hampir mencetak gol tapi Courtois what a save, and kemudian McGregor kapten mereka kena tiang. Artinya Celtic coba untuk mencetak gol cepat. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, gol cepat itu sangat penting, apalagi di pertandingan fase grup Liga Champions. Itu yang bisa mengubah momentum dari pertandingan tersebut. Dan hampir saja sih Vinicius Junior mencetak gol kan sebelum halftime. Nah jadi Madrid ini sepertinya serangannya ini hanya mengandalkan Valverde dan juga Vinicius. Valverde lebih banyak dalam membangun serangan dan Vinicius dalam hal untuk melakukan finishing. Sehingga memang bola cepat dialirkan ke dua sektor sayap. Dan juga dua fullback supportnya cukup baik dari Carvajal dan Mendy. Modric lebih sering mengatur tempo permainan. Dia tidak banyak keluar, tidak banyak mendekati pertahanan atau kotak penalti pertahanan dari Celtic di babak pertama. Di babak kedua memang dia lebih berani, tapi di babak pertama enggak. Nah, artinya memang permainan tersentralisasi dari kedua sektor wing. Valverde beberapa kali mengirimkan crossing nggak akurat. Vinicius tadi yang saya katakan dapat satu peluang nggak gol, dia dapat peluang kedua juga nggak gol. Tapi di babak kedua, ya kemudian itu kan tadi sudah saya jelaskan, Benzema keluar diganti oleh Hazard. Saya deg-degan juga nih, Hazard gak salah nih dimainin nih. Dia terakhir kali mencetak gol itu di bulan Januari loh teman-teman. Dan permainannya kan ya kita tahu lah mengkhawatirkan. Tapi sebetulnya dia baru masuk beberapa menit dia sudah dilanggar tuh oleh pemain dari Celtic. Saya lupa pemain mana yang melanggar dia. Jadi ini pemain yang masih berbahaya juga, masih diwaspadai juga. And then the second half kita bisa melihat Vinicius Junior mencetak gol, Valverde mengirimkan umpan. Tapi teman-teman perlu perhatikan sebelum Valverde dapat bola itu, Hazard yang berduel dengan pemain Celtic memberikan bola itu menyodorkan bola itu kepada Valverde yang bergerak cepat, kemudian bisa memberikan crossing ke Vinicius Junior yang berada di tiang jauh, mirip seperti gol di final Liga Champions musim lalu. Sudah 0-1, saya yakin ini saatnya Madrid kerjain Celtic karena mereka sekarang akan main counter. Tapi ternyata kita melihat para pemain Celtic juga tidak ingin terpancing bermain all out setelah tertinggal. Mereka takut juga karena tahu kecepatan dari Vinicius, Valverde, Hazard juga lumayan permainannya, masih ada Modric juga. Dan kemudian Hazard yang membawa bola, bisa saja Hazard bagi bola itu ke kiri, tapi dia bagi ke Modric. Dan Modric dengan skill individunya luar biasa, bisa mencetak gol kedua bagi Madrid. Dan gol pertamanya musim ini di Liga Champions. Dan Modric kita tahu bukanlah pemain yang muda, ini salah satu pemain senior yang berada di Real Madrid, usianya sudah 36 tahun. Jadi meskipun ini adalah musim yang baru, tapi Modric yang sama, dia bisa mencetak gol yang luar biasa. Kemudian Celtic hampir mencetak gol sebetulnya ya, sebelum si Vinicius mencetak gol dari Maida, pemain pengganti mereka mendapatkan beberapa peluang lagi setelah ketinggalan 0-2, tapi akhirnya Hazard bisa mencetak gol yang indah, melibatkan kerjasama antara Kroos, luar biasa itu. Diagonal pass yang biasa dia lakukan ke Carvajal yang membaca umpan dari Kroos, dia berikan sodoran umpan ke tengah, dan di sana ada Eden Hazard. Ya, kita harapkan Eden Hazard nanti formnya bisa seperti di pertandingan ini ketika dia bermain nanti di La Liga. Jadi memang Real Madrid membuktikan bahwa mereka punya mental yang kuat meskipun di
Babak pertama mereka tidak banyak mendapatkan peluang, mereka ditekan terus-menerus, tapi akhirnya mereka bisa keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena mereka punya mental juara, teman-teman. Memang ini masih match pertama. Tidak ada yang pasti dari match pertama ini. Dengan menang match pertama ini tidak ada yang pasti bahwa mereka akan bisa keluar sebagai juara, baik juga dari PSG dan juga tim-tim lainnya. Tapi kemenangan pertama itu penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain. Jadi kita tunggu pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Liga Champions yang jika saya nonton atau saya siaran tentu saya akan memberikan reviewnya di channel YouTube Triple B. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.